kalau cerita tentang mahal ya, tentang hidup sehat itu justru malah gak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Baik, saya ceritain, saya sampaikan di sini. Apa pedoman tentang kesehatan itu yang katakanlah Anda cukup menggunakan ini saja satu, pedoman atau protokol ini saja satu saja, itu semua penyakit, hampir semua penyakit itu bisa hilang, berkurang, bahkan raib dari tubuh kita. Kita memanfaatkan apa yang Allah berikan dalam tubuh kita tanpa obat dan tanpa herbal sama sekali atau tanpa suplemen sama sekali. Saya coba melihat dari berbagai macam sudut pandang kesehatan, maka memang Islam ini sudah memberikan panduan dan pedoman yang sebenarnya sangat-sangat mudah untuk kita aplikasikan dan untuk kita amalkan berkaitan dengan keadaan kesehatan kita itu. Tapi memang sayangnya kita punya dalam tanda kutip musuh-musuh, bukan musuh tapi ancaman yang selalu membuat kita itu seringkali terlalaikan dengan itu semua, yaitu hawa nafsunya kita yang itu digambarkan Allah dalam surat Yusuf itu bahwa hawa nafsu itu lebih cenderung mengajak kepada keburukan dan kejahatan, kata Allah dalam Al-Quran. Ambil contoh saja, misalkan kalau kita membahas tentang kesehatan di masa sekarang. Kalau saya menyimpulkan dari sedikit pemahaman saya dalam hal ini, maka kebanyakan masalah kesehatan kita di zaman sekarang ini karena terlalu kita lah mungkin ya mengumbar-umbar sesuatu yang akhirnya menjadi satu portofolio pemikiran kita. Contoh, banyak orang sering mengatakan bahwa sehat itu mahal. Satu ya misalkan. Sebenarnya kalau kalimat ini kita urai, dan kita bedah kalimat itu, maka sebenarnya yang ngomong itu pun sebenarnya ujung-ujungnya malu sendiri dengan kalimat itu. Dia akan malu. Karena kalau cerita tentang mahal ya, tentang hidup sehat itu justru malah gak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Baik, saya ceritain. Saya sampaikan di sini. Apa pedoman tentang kesehatan itu yang katakanlah Anda cukup menggunakan ini saja satu, pedoman atau protokol ini saja satu saja, itu semua penyakit, hampir semua penyakit itu bisa hilang, berkurang, bahkan raib dari tubuh kita. Maka saya akan katakan jawabannya adalah puasa. Puasa. Sekarang orang yang mengatakan sehat itu mahal, kalau saya katakan nih puasa, dia mau ngomong apa? Bayar puasa? Kan enggak. Pertanyaannya, ketika dibilang puasa nanti akan muncul lagi alasannya sebenarnya. Alasannya puasa itu berat lah, nanti enggak makan lah, saya bekerja segala macam. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya yang dia gadang-gadangkan itu sebenarnya hawa nafsunya dia, pemikirannya dia, kerasnya hati dia, ketidakmautahuannya dia dengan segala tadi. Latar belakangnya tadi. Berarti kalau misalkan nih kita bahas tentang puasa saja misalkan, bahwa itu sebagai salah satu protokol kesehatan yang sangat luar biasa. Anda sebutkan apa? Penyakitnya, kanker. Dengan puasa insya Allah bismillah ta'ala bisa hilang. Beneran? Atau imun, sama. Atau imun itu dengan puasa pun dia lambat laun juga akan hilang atau mungkin berkurang. Apalagi penyakit jantung, apalagi asal apa? Asal protokol puasanya itu sendiri itu dipakai gitu loh. Kita ini sayangnya adalah, anggaplah di Ramadan kemarin, pola makan kita cuma berubah jam saja. Hanya berubah jam. Tapi kalau secara kualitas atau apa yang kita makan, nggak jauh beda dengan 11 bulan. Kan gitu. Akhirnya apa? Gak banyak perubahan yang didapatkan oleh seseorang itu dengan puasa Ramadan kemarin. Kenapa? Makan kita dibuka atau makan kita di sahur mirip-mirip aja sebenarnya. Gak jauh-jauh dari makanan-makanan yang tinggi gula dan seterusnya lah kayak begitu. Yang biasa sudah sering saya sampaikan. Sehingga
Ya memang masalah kita tuh bukan di fasilitasnya, tapi masalah diri kita sendiri gitu loh. Satu. Terus belum lagi ya, kita begitu luar biasanya mempercayai hal-hal yang bahkan saya bukan anti teori modern, enggak lah. Tapi bagi saya ada ruang-ruang yang harusnya kita berikan jauh lebih besar dalam diri kita ini daripada teori-teorinya manusia. Ya, contoh begini. Kalau kita bicara tentang darah tinggi saja atau hipertensi, sampai detik ini yang saya pahami, hipertensi itu nggak bisa sembuh. Kalimat yang dibawakan dari zaman dulu sampai sekarang nggak bisa sembuh. Saya kadang-kadang berpikir, segini luas buminya Allah, nggak ada obat gitu loh buat satu penyakit namanya darah tinggi. Ini apa ceritanya gitu loh? Kan gitu kan? Terus itu ditelan mentah-mentah, bulat-bulat ditelan, sehingga kita seakan-akan nggak ada ruang lagi. Kalau orang, mohon maaf ya, sudah kena darah tinggi sampai mati, dia harus makan obat. Kan gitu kan? Pertanyaan saya sekarang, apakah itu bisa diperbaiki? Bisa. Apakah bisa sembuh? Nah ini masalahnya kita. Bisa sembuh atau tidak itu seringkali kita bergantung pada sesuatu atau seseorang. Contoh mungkin, kalau tema tentang darah tinggi, katakanlah kita berpikirnya bahwa darah tinggi itu bisa turun karena makan obat, karena berobat, segala macam. Enggak, tema tentang kesembuhan, tarik tema tentang kesembuhan itu jamaah sekalian ke tema yang sebenarnya, yaitu iman atau akidah kita, bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Satu. Apakah ada orang yang bisa menyembuhkan kita? Aslinya enggak. Dia cuma wasilah aja. Orang itu cuma wasilah, perantara saja orang itu. Nah kita kan akhirnya menggantungkan sejadi-jadinya kepada seseorang atau sesuatu. Contoh mungkin kalau saya mau turun darah tinggi saya minum seledri, saya minum ini, atau makan obat namanya kaptopril, apa segala macam. Ya begitu. Padahal nggak gitu konsepnya. Jadi kita nih kalau sekarang saya sampaikan ya, berantakannya kita tuh berantakannya nggak kelewatan gitu loh. Berantakan pemikirannya. Dikasih tahu susah nggak? Susah. Nah kan jawab semua. Bangga lagi. Gitu. Padahal temanya gitu-gitu aja. Kasih tahu kurangilah makan yang berminyak-minyak segala macam. Nggak mau. Nggak mau kan? Gitu. Buktinya apa? Lah kelihatan. Dari tadi aja saya datang ke sini lihat, aduh lihat beberapa maaf ya, yang jalannya udah susah. Gitu loh. Kalau kitanya, Allah tuh sudah ngasih tabokan ke kita. Kata Allah apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kau nggak mau berubah, ubah dirimu sendiri. Kalau mau Allah mengubahmu, ubah dirimu dulu gitu. Yang diubah apa? Ini diubah, pemikiran diubah, itu. Baru berjalan ini semua. Contoh kalau dokter bisa kasih tahu, misalkan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau mungkin mengobati, dan banyak. Anda puasa, nih contoh ya, Anda rutin kan puasa apa, terserah, mau puasa Daud boleh, mau puasa Ayamul Bid boleh, Senin Kamis boleh, dan seterusnya. Satu, kerjakan, misalkan. Gak usah lagi, kalau bahasa kita tuh nggak ada tapi, nggak ada kalau, nggak ada ini, nggak ada. Cobalah mulai ya, maksud saya itu, mohon maaf ya, tabok-tabokin sedikit lah diri kita. Jangan hidup terlalu nyaman gitu loh. Ya. Umur 40 sekarang sudah banyak yang dengkulnya sakit. Bangga lagi. Udah gitu nanti ngomong nggak apa-apa, aku kan punya BPJS. Baik. Mau sehebat dan sebesar apapun atau sebanyak apapun dana Anda untuk berobat, sakit tuh nggak enak. Beneran. Kan gitu kan? Sehingga ya kalau nggak mau berubah ya sampai kapanpun ya gitu-gitu aja. Apalagi sampai ke masa tua. Akhirnya masa tua kita ngerepotin orang, ngerepotin anak, ngerepotin cucu, udah lagi mereka ngeluarin biaya buat kita. Apakah kehidupan seperti itu yang kita inginkan? Kan enggak. Cuman kita ngomong, saya pernah tulis salah satu di postingan saya tulis, sekarang saya sampaikan kepada Anda semua, jamaah sekalian, saya bilang gini, maukah Anda, saya kasih surat undangan untuk kena diabetes sama jantung, mau? Semua jawabannya nggak mau.
Tapi kelakuan kita tiap hari seperti kita nerima itu gitu loh. Betul kan? Kelakuan kita tiap hari, kebiasaan kita hampir tiap hari kita lakukan itu gitu loh. Ini kan nggak sinkron. Pertanyaannya, dok, kalau boleh tahu, kalau mau dapat surat undangan buat kena diabetes, syaratnya apa? Syarat loh. Oke, syaratnya buat dapat undangan kena diabetes, pertama, banyaklah makan makanan yang tinggi gula olahan. 1. Banyaklah makan tepung-tepungan, banyaklah makan makanan diolah, jangan suka berjalan, banyak duduk saja, banyak lihat handphone, jangan puasa, jangan makan buah, jangan makan sayur. Berat nggak syaratnya? Anda kerjakan nggak? Dikerjakan, dikerjain, bener nggak? Ngomongnya syaratnya berat, tapi faktanya dikerjain. Oke, buat kena jantung, syaratnya banyakin makan minyak-minyakan, jangan bergerak, diam aja terus. Kalau ke pasar, kalau bisa 10 meter itu pakai motor, gitu, ya kan? Kemudian apa lagi? Nggak usah buah-buahan, nggak usah serat, nggak usah sayur, nggak usah olahraga, nggak usah puasa. Berat nggak syaratnya? Dikerjain nggak? Aslinya syarat itu berat. Aslinya. Atau Anda nggak mau memenuhi syarat itu, tapi pertanyaannya dikerjain itu semua, dikerjain. Zaman sekarang, makanya coba lihat aja datanya. Males gerak, puasa males, ya kan? Dan seterusnya. Sehingga kalau sekarang kita bicara justru malah kalau dalam tema di kajian kita sekarang, cara hidup sehat di tengah ekonomi yang sulit gitu kan, sebenarnya aslinya bukan ekonomi yang sulit, hati kita yang susah terbuka gitu loh. Itu aja. Hati kita yang sulit terbuka untuk menerima hal-hal yang mungkin baru dan tidak nyaman buat kita. Disuruh antara misalkan ya, disuruh katakanlah misalkan milih antara, sebutlah mungkin makan pare sama makan bakwan, kita kan malah pilih makan bakwan, ya kan? Tapi misalnya oke, tidak apa-apa makan bakwan, makan gorengan. Pertanyaan saya sekarang, boleh nggak? Boleh aja, itu halal, pilihan. Tapi pertanyaannya, bisa nggak batasin itu, katakanlah nggak usah tiap hari gitu loh? Nggak bisa, gitu loh. Jadi kalau makan gorengan itu dibatasin, gorengan tuh harusnya kalau mau temanya hidup sehat, ya dibatasin gitu loh. Atau apalagi banyak. Jadi kalau cerita gini loh, dalam cerita tentang kesehatan, apalagi kalau kita bicara tentang ya ke depan, entah dengan keadaan yang kita nggak tahu kayak apa, yang katanya nanti bakal begini begitu segala macam, percayalah, Islam itu sudah memberikan pedoman yang sangat-sangat mudah. Asal kita mau sedikit disiplin aja. Contoh, mau sehat dan makan sesehat apapun seseorang, kalau tidurnya berantakan, sudah wassalam. Karena banyak penyakit-penyakit kronik, degeneratif, bahkan penyakit berat, itu terjadi gara-gara kurang tidur atau masalah di tidur. Kenapa? Karena tidur adalah caranya Allah untuk mengistirahatkan dan memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita, termasuk gini. Tidur adalah caranya Allah untuk memperbaiki otak kita. Kenapa? Hampir boleh dikatakan ini kerja 24 jam non-stop. Dia baru bisa berhenti kerja kalau di nonaktifkan atau di off-kan. Off-nya dia nggak bisa kalau orang itu masih berpikir. Jadi mau kita duduk kayak begini, mau kita duduknya santai, ini nggak berhenti bekerja. Makanya Allah istirahatkan. Maka para ilmuwan untuk mengatakan, dan sains juga menunjukkan, mereka mengatakan bahwa memang ternyata Masya Allah, tidur itu adalah cara yang lama di rumah sakit ya. Itu ada namanya satu istilah namanya ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu luka karena nggak gerak-gerak. Ya, biar orang-orang yang makanya di rumah sakit itu dibolak-balikin mereka supaya bergerak. Makanya jadi kalau tema tentang kesehatan ini kita ambil di situ tentang tema gerak. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, bergeraklah. Satu. Artinya apa? Kalau sekarang saya bilang, oh itu berarti kalau kita ngerutinin saja, misal ya, kita itu nanti dikasih aturan. Apa aturannya? Banyak. Kalau nih saya kasih ilmunya.
Kalau Anda mau jalannya seperti orang yang seperti angkat beban dan nanti akan masa otot kita ini bertambah, maka jalannya bukan nggak boleh, bisa Anda ganti dengan protokol saya sebutnya 3-3-30. 3 itu apa? Jalan pelan selama 3 menit, 3 menit berikutnya Anda jalan cepat. Dilakukan selama 30 menit. Setiap hari kayak begitu, otot Anda akan bertambah, masa otot akan bertambah, jantung Anda akan kuat, otak Anda akan kuat, tulang sendi Anda akan kuat. 3-3-30. 3 menit jalan cepat, 3 menit jalan biasa, dilakukan, diulangi siklusnya selama 3. Kerjain itu, Anda nggak perlu ke gym. Benar? Nggak perlu ke gym. 1. Oke, saya mau lebih dahsyat lagi, lebih powerful lagi. Otot saya berkembang. Kenapa dari tadi pembahasan saya salah satunya temanya kita ngangkat tentang otot? Maka jawabannya apa? Pembakar lemak. Ini kita ngomong ya, maksudnya kita memanfaatkan apa yang Allah berikan dalam tubuh kita tanpa obat dan tanpa herbal sama sekali atau tanpa suplemen sama sekali. Pembakar lemak dan pembakar gula yang paling efektif di tubuh kita itu namanya otot. Jadi mulai sekarang berpikirlah Anda untuk investasi otot. Apakah kita beli daging itu secara makan benar? Daging, protein, gitu. Yang saya maksud bukan, tapi memperbesar massa otot. Sehingga nanti apa? Otot, lemak-lemaknya itu berkurang. Yang banyak adalah otot. Dari mana kita tahunya? Bisa diukur sebenarnya. Tapi paling gampangnya itu adalah kita lihat saja. Kan kita bisa, kita bisa ngerasain. Ini lemak atau otot, lemak kan bisa kita rasain. Ya. Di mana tuh tumpukannya? Itu sekarang pelan-pelan kita mulai kikis. Kikisnya, ini saya kasih tahu olahraganya. Kikisnya paling gampang pakai apa? Pakai olahraga. Olahraga apa? Namanya kardio. Kardio itu apa? Jalan, sepeda, itu kardio. Ya, atau sepeda biasa atau sepeda statik, semua itu kardio. Tato. Berarti kalau setelah kardio itu fungsinya apa? Gini. Jamaah sekalian pernah lihat orang yang maraton? 40 kilo, 10 kilo gitu kan, itu orang maraton. Sama orang yang sprint. Sprint itu lari cepat selama dapat dalam jarak 100 meter, itu namanya sprint. Beda nggak badannya? Beda. Orang maraton lebih kurus, ya kan? Kenapa? Karena orang maraton itu menggunakan oksigen untuk membakar lemaknya, ya. Sehingga dalam tema ini kita ambil ilmunya, berarti kalau cara paling mudah untuk katakanlah problemnya kita adalah dalam tema ini, misalkan adalah perlemakan, cara paling gampang menurunkannya adalah dengan cara olahraga kardio. Senam, sepedahan, renang, itu kardio semua tuh. Tapi kalau untuk naikin massa ototnya, di sini dia, itu beda cerita. Pilihannya tanpa alat ya, tanpa alat Anda lari. Berapa lama larinya? Saya kasih protokolnya. Tiap hari Anda lari kurang lebih sekitar 12 detik saja. Gak usah lama, lari cepat. Tapi posisikan larinya benar ya. Dan lihat dulu kondisi Anda. Lihat dulu kondisi Anda memungkinkan atau tidak untuk lari cepat, sprint. 12 detik saja. Diulangi selama 3 kali. Juk gitu kan, pakai sepatu, ya. Kalau Anda ada masalah dengan keseimbangan, jangan, nanti jatuh lebih repot urusannya, ya. 12 detik, tek gitu, berhenti, jalan sebentar, 12 detik lagi selama 3 kali siklus, itu sekali sehari cukup, tapi rutin, ya. Yang terjadi apa? Lama-lama nanti otot-otot itu akan terbentuk. Karena apa? Dia dibikin stres. Kan nggak pakai alat kan? Gitu. Jadi banyak sekali tools-tools dalam badan kita nih kalau kita mau pakai ya. Itu ya apa ya? Mudah banget sebenarnya. Ya, makanya saya bilang kalau bisa ketika Anda lagi sakit ya, kalau bisa pertama kali yang Anda kerjakan itu pertama tentunya minta pertolongan dengan Allah dengan menggunakan metode langitan, kalau bahasa saya satu, entah itu sedekah, entah itu doa, entah silaturahim, segala macam itu satu. Yang kedua apa? Turunkan yang kedua, benerin makanan Anda. Yang kedua, protokolnya ya. Ketiga, baru Anda pakai herbal-herbalan. Kayak begini nih segala macam. 3. Yang keempat,
Kalau nggak bisa juga herbal belum dapat juga, Anda pakai terapinya. Entah itu bekam, entah itu tusuk jarum, akupressure, atau apalah, serahlah. Itu. Terakhir udah mentok banget, baru kita pakai yang lain. Kalau saya begitu. Supaya apa? Kita biasakan dulu diri kita itu jangan dimanja. Contoh begini, ini pola pikir ya. Ketika Anda misalkan sakit kepala itu di luar pertama sakit kepala itu karena mungkin ngelihat suami, ngelihat istri, ngelihat anak, mungkin sakit kepala karena mereka bermasalah luar biasa, misal. Ya, bukan itu yang saya maksud. Anggaplah ini benar-benar sakit kepala yang benar. Sakit kepala kebanyakan terjadi karena dua hal. Kalau enggak dia karena dehidrasi, kurang air, kurang cairan. Kalau enggak yang kedua dia terjadi karena kurang gula. Kita sebut dengan hipoglikemi. Yang tadi dehidrasi, yang kedua satunya adalah hipoglikemi. Berarti yang perlu kita lakukan ketika kejadiannya sakit kepala, Anda minum air. Entah air anget, Anda campurkan dengan jahe apa segala macam, terserah. Minum dulu. Habis itu istirahat. Oke, masih cenut-cenut, ambil minyak urut, minyak herbal, lumurin semua di sini, termasuk juga seluruh badan Anda tepok-tepokin segala macam. Itu lama-lama dia akan membuat aliran darah Anda akan lancar. Pakai butuh alat nggak butuh, gitu loh. Jadi instannya pikiran kita ini mulai sekarang coba diubah pelan-pelan gitu loh. Satu. Oke, yang kedua, saya kalau lagi sakit kepala misalkan, biasanya saya ngerti karakter sakit kepala saya kebanyakan karena sifat atau berlebihannya unsur dingin dan lembab dalam diri saya. Unsur dingin dan lembab. Oke, saya kasih tahu ilmunya sedikit. Karpet ini, kalau seandainya karpet ini kena air, ketumpahan air semua, apa yang akan kita rasakan dari karpet ini? Bukan, secara berat kan? Dibandingkan dia kalau kering kan? Oke. Karpet ini akan terasa berat. Kemudian mohon maaf agak sedikit nggak enak baunya karena lembab, apak gitu seperti itulah. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ini karpet normalnya keadaannya kering. Supaya dia kering kembali dan kita bisa pakai dengan tenang segala macam dan nyaman, caranya gimana? Dijemur. Itu ilmunya. Kalau Anda merasakan sakit kepala yang berat karena unsur dingin dan lembab yang berlebihan, maka kepala Anda akan berat, badan Anda akan berat. Artinya apa? Yang Anda kerjakan segera cari matahari, berjemur. Itu ilmunya. Kalau Anda bisa lebih di matahari, targetnya apa? Targetnya terjadi namanya evaporasi atau penguapan. Dijemur, maka yang terjadi apa? Karpet ini airnya akan nguap. Gitu. Berarti kalau Anda atau kita dijemur, yang terjadi apa? Akan muncul keringat. Itu ilmunya. Mudah? Mudah. Pakai duit? Enggak. Gitu loh. Sedikit mau belajar, kemudian Anda menerapkan, kita maaf, selesai. Enggak banyak-banyak kok, gitu loh. Dengan matahari apa? Lebih bagus lagi kalau seandainya Anda menggerakkan badan Anda. Entah itu dipukul-pukul kayak begini sampai ke bawah, ini diunyel-unyel, kepala diunyel, atau Anda punya minyak herbal segala macam, balurin semua ke badan atau minyak-minyak yang hangat, insya Allah bismillah itu hilang. Sakit kepalanya, kalau cuman modal sakit kepala, masalah sakit kepala doang. Mudah kan? Mudah. Karena memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini sudah di set up sama Allah untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sekarang kita perlu pelajari apa titik-titiknya, atau mungkin apa momen-momennya itu untuk dia bisa bekerja itu. Contoh mungkin kita sering mendengar ada istilah namanya tuh otofagi. Ya, otofagi itu apa? Self eating. Self eating itu tubuh memakan sel-sel yang rusak. Itu namanya self eating. Otofagi itu baru bisa aktif kalau orangnya dalam kondisi yang lapar. Ya, dalam kondisi yang lapar. Itu satu, ya. Jadi cuma masalahnya kita, bukan masalah otofaginya, kita nggak mampu nahan makan, itu dia masalahnya. Itu yang saya bilang tadi, kalau seandainya kita sudah mulai disiplin segala macam, contoh begini, ini contoh lagi ya,
ada satu istilah di negara kita ini, makanlah 3 kali sehari. Sebenarnya istilah ini kalau kita bicara dengan tema kesehatan nggak pas aslinya. Nggak ada ceritanya kita tuh makan 3 kali sehari. Berarti kalau makan kapan? Kalau lapar. Dan jangan makan berlebihan. Ya, kalau lapar makan, habis itu jangan berlebihan. Sisakan ruang yang Nabi sudah jelaskan, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Itu 3 itu dipakai. Sehingga nanti apa? Kondisikan badan kita, misalkan begini. 1 hari kebutuhan kalori seseorang dewasa kayak kita begini, rata-rata tuh sekitar 2000 kalori 1 hari. Katakanlah misalkan itu kebutuhan. Kalau itu kan berarti panas yang kita butuhkan dari sumber bahan makanan, panas kalori kayak begitu. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah bahwa kalau seandainya kita makan 2000 kalori dengan kondisi sebenarnya kita masih punya deposit kalori atau masih punya deposit tenaga yang masih kita bisa pakai, berarti kalau mau tenaga itu mau kita pakai yang ada dalam tubuh kita ya, caranya gimana? Caranya adalah jangan makan 2000. Ya kan? Anggaplah kita makannya 1500. Sehingga kebutuhan kita sehari itu 500-nya diambil dari badan kita sendiri. Gitu. Itu yang sebenarnya Nabi sudah ajarkan. Makanya tidak ada ceritanya kalau mau sehat itu makan sampai kenyang, nggak ada. Makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu sebabnya caranya gimana? Caranya salah satunya adalah gunakan alat makan yang tidak besar. Piring. Loh, ibu-ibu ketawa ya, tapi kalau Anda pergi ke Hong Kong, ke Jepang, mana ada orang Jepang pakai piring segede-gede gaban kayak kita? Nggak ada. Piring kecil-kecil. Ya kan? Dikit, kebanyakan sayur. Itu pun sayur yang fermentasi. Protokol makanannya orang-orang sana pasti diawali dengan sayur. Itu sebabnya salah satu sebenarnya salah satu makanan yang paling sehat menurut saya, protokolnya itu makanan Sunda. Kenapa makanan Sunda? Karena mereka mengawali dengan lalapan dulu. Menurut saya itu yang bagus, bukan yang lain nggak bagus, tapi ini yang terbaik kalau secara kesiapan kita memakan sesuatu. Jadi makan sayur terutama itu dimakan sebelum Anda makan yang besar. Contoh begini lagi, misalkan ini kita ngulik-ngulik ya, kita nggak usah pakai nggak usah pakai tools herbal nggak usah lah. Kalau seandainya ini kebutuhan kalorinya katakan kita 1500, kemudian yang kita makan lebih dominan di situ protein sama seratnya, which is itu sayur sama tahu, tempe, telur, ikan, daging gitu kan. Otomatis karena tidak ada sumber gula yang kita masukkan di situ misalkan atau sedikit, maka lagi-lagi yang terjadi apa? Tubuh akan mengambil sumber kalori dari tubuh kita yang sudah ada. Sehingga terjadi apa? Itu resep buat fat loss. Fat loss itu apa? Turun berat badan. Itu yang dijual di sana. Padahal cuma ngutik-ngutik sedikit apa yang Anda makan. Kemarin saya bukan ketemu. Dalam satu kajian itu ada ibu-ibu yang dia jamaah gitu kan, hadir di kajian, dia katakan, ya bilang terima kasih, salah satu yang dia sampaikan di situ bahwa turun berat badannya gara-gara mengubah urutan makan. Mengubah urutan makan. Apa yang diubah? Saya pernah bilang dalam satu kajian, dan banyak kajian saya, makan itu kalau mau, jadi gini, salah satu yang kita hindari adalah tingginya gula setelah makan. Setelah kita makan, maka urutan makannya pun diubah. Apa yang dimakan pertama kali? Sayuran. Atau habis itu bukan buah, proteinnya. Terakhir baru karbonya. Makanya karbonya nggak usah banyak-banyak dan tidak mesti nasi. Anda bisa makan singkong, ubi jalar, ubi cilembu, termasuk kayak ubi ungu, itu semua bisa Anda pakai. Mudah aslinya. Cuman kan kita kan biasanya langsung ada kalimat ini tim campur atau tim pisah. Nasinya itu loh. Gitu. Akhirnya terjadi apa? Habis makan, naik. Itu satu. Apalagi yang kita bisa lakukan untuk mencegah itu, misalkan pola makan. Atau mungkin sebelum makan itu kita misal nih ya, salah satunya adalah Anda, oke, dokter saya belum bisa ninggalin tepung, gula, sekalian apa, oke. Caranya gimana? Berarti Anda harus sebelum makan itu semua, Anda makan sayuran dulu.
Satu. Kalau enggak, Anda makan yogurt dulu, yogurt yang tawar. Sebenarnya tema dalam yogurt itu sendiri bukan yogurtnya itu secara produk, bukan, tapi karena ada bakterinya. Bakteri yang ada pada yogurt itu. Atau cuka dan seterusnya lah kayak begitu. Atau udah mentok, misal nih, oke, nggak bertanggung jawab, yogurt nggak ada, sayur nggak ada, cuka nggak ada, oke, bertanggung jawablah dengan makan itu dengan cara apa? Habis makan jalan. Jalan. Berapa lama? Nggak usah lama-lama. 10 menit jalan. Gitu. Ini kenapa jadi ribut? Gara-gara makan, gara-gara jalan kenapa jadi ribut? Gitu. Jadi banyak ya sebenarnya ya. Lagi-lagi saya sampaikan metode itu. Tadi sudah 3 sebenarnya kalau Anda merekam dari apa yang saya sampaikan tadi. Pertama tadi apa? Puasa. Puasa kan. Yang kedua tadi apa? Matahari. Kalau Anda mau sehat, jangan pernah lewatkan matahari tiap hari kena badan Anda. Berapa lama? 10 menit boleh, 15, jangan, gak usah tanya-tanya lagi matahari yang terbaik itu kapan, jemur aja lah sudah. Banyak orang yang sekarang tuh apa ya, kadang-kadang matahari pun, coba lihat sekarang, matahari pun kita takutin loh sekarang, iya kan? Yang ditakutin apanya? Bukan panasnya, takut kena kanker, ya kan? Apa yang terjadi? Jualan lagi. Yang dipakai apa supaya melindungi kanker? Sunscreen. Kritis sedikit gitu loh. Sunscreen itu Anda coba buka, isinya apa? Buka isinya apa? Lihat sekarang handphone canggih. Ini bukan cuma buat WhatsApp doang. Ini smartphone. Gemes aku. Gitulah. Ini kajian apa ngomel-ngomel? Apa-apa diomelin aja. Kemarin saya nganter anak saya potong rambut. Gak apa-apa ini direkam, gak apa-apa lah, serah lah. Yang punya tempat, bukan tempat yang kasir gitu kan, mohon maaf, dia nge-vape. Saya bilang sama dia, Mas, saya bilang, siapin dana yang banyak untuk kamu nanti berobat kanker, autoimun, jantung untuk beberapa tahun ke depan. Benar. Karena itu jauh lebih jahat, saya bilang. Bahkan saya tidak promokan rokoknya ya, enggak. Itu lebih jahat daripada rokok. Dan kejadiannya sudah terjadi. Singapura bahkan sudah melarang vape. Perdana menterinya yang melarang. Lebih parah daripada narkotik. Mikir ya kan? Ya kalau you punya uang banyak silakan go ahead, saya bilang. Sekarang soalnya apa? Kita nih kadang-kadang diomongin baik-baik tidak paham. Belum lagi saya cerita, oke, siapin nanti ke depan berobat buat urusan kelaki-lakianmu, saya bilang, ejakulasi dinilai impoten, siapin aja, saya bilang. Mikir dia. Gitu kan. Kalau saya buka lagi data tentang tembakau, Anda kan pusing, bukan pusing, bingung. Oh, begitu. Tidak sesuai dengan apa yang ada saat ini. Kalau tema tentang tembakau itu saya buka. Tapi tema kita bukan itu sekarang. Banyak hal-hal yang sebenarnya yang terlihat, yang kita baca sama aslinya nggak real. Contoh mungkin tema tentang matahari tadi. Ketakutan yang luar biasa orang zaman sekarang terhadap matahari. Ya ozon bolong lah, inilah segala macam. Yang terjadi apa? Berlimpah kulitnya dengan sunscreen. Buka datanya, sunscreen itu isinya apa? Gitu loh. Pertanyaan sekarang, kenapa di kulit? Oke, saya kasih tahu ilmunya. Kalau Anda makan ini, tak, masuk ke mulut, usus halus, usus besar, lambung segala macam, dari situ lambung baru dicerna dan didistribusikan dalam bentuk nutrisi. Tapi di sini nggak perlu, langsung masuk nyerap ke darah. Itu dia. Kita tuh begitu aja tiap hari, diulang-ulang segala macam. Gitu loh. Itu matahari tadi katakanlah. Ketakutan. Saya kadang-kadang mikir, kalau temanya begitu tentang matahari, ya sudahlah. Harusnya bapak-bapak petani, nelayan, itu semua manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan kanker.
Kayak gitu emang? Enggak. Allah lindungi mereka. Kerjaan mereka kayak begitu, yang ketakutannya orang-orang yang terlalu banyak terpapar dengan informasi yang kadang-kadang Allah alam sebesar saya nggak tahu juga. Oke, mau pakai sunscreen. Sunscreen terbaik itu apa sebenarnya? Justru malah kalau Anda memakaikan minyak-minyak herbal, zaitun kah apa segala macam, VCO segala macam, atau Anda bergerak pada saat kena matahari itu sehingga kolagen Anda muncul dan kolagen itu akan menjadi pelindung. Itu kan banyak O-nya kita kan. Kemana aja? Kalau orang Betawi bilang kemana aja empok gitu ya. Tidur mulu gitu. Ah gitulah. Jadi tadi udah 3 ya. Puasa, cahaya matahari. Berarti cahaya matahari berarti kita berjemur terus enggak juga. Pokoknya dapat paparan cahaya matahari sehingga kulit kita ini enggak terlalu putih banget, bukan enggak terlalu putih banget ya. Dia dapat satu pigmen itu loh. Melanin kalau salah nama itu. Semakin banyak paparan dia akan semakin melindungi. Gitu. Apalagi misalkan Anda sebelum berjemur Anda balurin sama minyak zaitun, jadi berjemur dalam kondisi berminyak. Itu lebih bagus lagi. Kasih minyak zaitun, VCO segala macam, tempat yang kira-kira kalau yang wanita gitu aurat Anda terjaga tapi terbuka segala macam, nggak apa-apa. Jemur aja gitu loh. Kayak gitu. Itu sehat nggak? Top, mantap. Bahkan ternyata siklus hormon kita itu kalau nggak kena cahaya matahari berantakan. Ya, makanya kalau bisa, tadi kan coba bayangin ya, misalkan tadi ada puasanya, kemudian tadi jalannya misalkan Anda bisa jalan, misalkan nggak bisa jalan juga, atau mungkin kondisi kelamnya udah jalan di tempat aja, atau mungkin bergerak sendiri, pokoknya bergerak gitu loh. Ya, mulai latihan beban seterusnya kayak begitu. Ya, itu yang udah 3 tadi ya. Yang pertama tuh puasa, yang kedua cahaya matahari. Tidur, benerin tidur. Percayalah banyak penyakit itu bisa selesai dengan Anda memperbaiki pola tidur. Allah tuh sudah membenamkan, saya membayangkan tubuh kita tuh kayak apa ya, komputer canggih yang kalau di on tuh dia on semua, sistemnya kerja gitu loh. Nah, jadi contoh misalkan tentang tidur, sama. Tidur itu sudah dijanjikan Allah sebagai bukan, kalau bahasa Quran itu istirahat gitu lah. Tapi aslinya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, tidur itu caranya Allah untuk memperbaiki dan merestorasi, meregenerasi, memperbaiki seluruh sistem dan sel-sel yang ada pada tubuh kita. Gitu. Perlu biaya nggak? Nggak perlu. Tapi caranya itu mengikuti caranya Nabi. Contoh mungkin nanti malam kalau tidur, kalau sudah sih alhamdulillah. Kalau tidur semua lampu matikan. 1. Jangan dekat-dekat handphone. 2. Yang ketiga Pak, kalau di rumah ada wifi itu matian. Pokoknya semakin berkualitas tidur Anda, kualitas tidur Anda akan ditentukan dengan semakin sedikitnya atau nolnya cahaya yang mata Anda lihat. Semakin nggak ada, semakin bagus. Matiin sejadi-jadinya, gelap segelap-gelapnya. Terus nanti kalau saya mau bangun malam gimana? Tenang, sudah ada alarm otomatis yang Allah benamkan berupa niat kita. Nanti bangunin, tenang aja. Udah aman lah itu. Sehingga nanti bangun, itu pun bangun. Nah, protokol bangunnya pun jangan langsung bangun. Duduk dulu sebentar. Ya, duduk dulu sebentar. Kenapa? Saya membaca satu tulisan atau artikel itu ternyata banyak kejadian darah tinggi itu muncul ketika orang bangun tidur langsung berdiri. Gak boleh. Jadi kalau mau tidur, habis bangun tidur, duduk dulu sebentar. Doanya. Alhamdulillahi ahyana ba'da amal itu doanya. Atau mungkin baca doa yang lain. La ilaha illallah syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa la ilaha illa huwa, Allahumma ighfirli. Dan seterusnya. Itu cukup menenangkan kita dan seluruh sistem kita sudah mulai siap. Sudah sedikit itu beberapa zikir Anda ucapkan situ, doa juga sebenarnya baru berdiri. Kalau saya protokol berikutnya yang biasanya protokol ala-ala saya,
Itu disunahkan sebenarnya, ini bukan saya, Rasulullah menganjurkan kita bersiwak. Tapi saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya, dia dokter gigi. Saya bilang, bagus nggak? Saya bilang sama beliau, kalau seandainya bangun tidur tuh minum air putih. Jadi bangun tidur minum. Bagus banget kata dia. Karena emang saat itu bakteri kita kan masih banyak di mulut. Minum. Jadi minum air putih saat bangun tidur. Setelah itu gimana? Anda mau bersiwak silakan ya. Siwak itu tidak sama sikat gigi ya. Beda 180 derajat. Jadi jangan kalau saya menyebutkan siwak, benar-benar siwak. Bukan Anda ambil sikat gigi kasih odol, bukan itu yang saya maksud. Ya, benar-benar pakai siwak. Bahkan beberapa yang saya baca itu, Masya Allah ya, saya sama teman-teman tuh bikin ya kayak macam riset kecil-kecilan. Orang yang rutin bersiwak itu bisa mencegah dirinya terkena kanker. Bersiwak doang. Atau orang yang rutin bersiwak itu bisa membuat jantungnya sehat, otaknya sehat, giginya apalagi, dan bahkan dia seperti sedang, ilustrasi saya itu kayak sedang memasas, mengurut. Apa yang diurut? Mulut kita ini, rongga mulut kita ini sebenarnya kalau dibuka-buka satu demi satu, di dalam mulut kita ini ada sambungan yang akan nyambung ke organ. Makanya ilmu lama yang pernah saya dapatkan dulu, kalau mau lihat jantungnya seseorang, gampang lihat aja giginya. Kalau giginya maaf banyak karang giginya dan segala macam, kemungkinan besar jantungnya bermasalah. Jadi karang gigi itu bukan karena ya makanan pasti ya, tapi sebenarnya itu juga bisa menandakan atau mengindikasikan jantung yang tidak sehat. Bisa saya terima pemahaman itu, kenapa? Karena memang karang gigi itu atau kalkulus itu terjadi karena terlalu banyaknya makanan yang bersifat asam. Contohnya apa? Yang biasa banyak dimakan orang tiap hari, itulah. Gitu kan, minyak segala macam gitu-gitu ya. Kayak begitu. Akhirnya numpuk di sini. Dan memang gigi ini kalau dia infeksi ya namanya tuh lupa saya. Periodontitis infektif apalah namanya, sudah lupa. Nyambung nanti ke jantung. Nyambungnya ke jantung. Makanya banyak infeksi dan masalah di jantung itu gara-gara ini. Itu sebabnya Nabi kita alaihissalatu wassalam bahkan, Anda bayangin ya, Rasulullah itu waktu mau wafatnya tidak minta dibacain Quran, tidak minta dibawain madu, nggak ada. Tapi Nabi minta dibawain siwak. Coba lihat hadisnya. Dua hal yang Nabi minta waktu beliau SAW mau wafat. Yang pertama beliau minta dibawain siwak, batang siwak itu. Yang kedua beliau minta dibawakan air. Itu. Artinya apa? Dalam urusan Nabi SAW mau bertemu dengan Allah saja, Rasulullah masih menjaga ininya. Mulut beliau dengan beliau SAW bersiwak. Jadi, nah ini tema lagi nih, kalau kita masukkan sedikit di situ tema tentang syariatnya. Kalau Anda mau jantungnya sehat, otaknya sehat, bahkan pencernaan kita sehat, kenapa? Karena banyak bakteri-bakteri baik yang ada pada siwak itu ketika kita makan siwaknya termasuk ketelen, dia punya serat-seratnya siwak itu tuh bagus banget. Karena serat-serat pada siwak itu bermanfaat bagi lambung atau bakteri-bakteri yang ada pada perut kita. Sampai Nabi SAW menjelaskan, ini salah satu ya, Nabi mengatakan bahwa kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak setelah wudhu. Satu. Hadis yang lain menyebutkan, Nabi SAW mengatakan begini, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat fardu. Bayangin berapa kali kita bersiwak? 10. Wudhu kita sholat udah 5 kali. Sebelum sholat kita kalau tidak memberatkan, artinya apa? 10 kali orang ngurusin mulut, gimana nggak sehat mulutnya? Gak mungkin nggak sehat. Dan menggunakan satu batang itu, subhanallah, kebutuhan nutrisinya. Oke, kita lihat
di pasta gigi misalkan, orang bahasa apa? Chloride. Dalam siwak ada chloride-nya. Satu. Oke, mau bahas apa? Fluoride. Dalam siwak ada fluoride-nya. Semua unsur-unsur antibakteri ada pada siwak. Makanya saya bilang Islam ini agama yang paripurna. Gitu loh. Dalam tema, salah satu kita sorot di situ ya, seperti itu. Baik, jadi itu tadi tidur. Kemudian apalagi yang berikutnya yang kita bisa manfaatkan? Dulu beberapa rumah sakit itu, mereka kalau pasien-pasien mereka sakit, bukan diletakkan dalam ruangan. Kalau minum pakai tangan kanan ya. Saya nggak nyaman melihat dari tadi minum tangan kiri terus. Ya Bapak ya, saya ingatkan. Karena Nabi melarang itu. Ya, tangan kanan kita dipakai buat minum, buat makan. Ini buat, mohon maaf, membersihkan. Ya. Jadi zaman dulu orang itu ketika pasien itu pagi-pagi, mereka nggak diletakkan di ruangan, tapi diletakkan di tempat yang terpapar matahari. Nah, tema yang saya pengen bahas di sini adalah bahwa kita, Anda, saya semua tidak akan bisa dilepaskan dari alam, nggak bisa. Maka jadwalkanlah Anda untuk pergi ke alam. Maksudnya gimana? Entah itu ke pantai, entah ke sungai, ke hutan, pokoknya lihat hijau-hijau gitu. Entah itu lihat sawah gitu loh. Karena itu berefek ke badan kita. Atau pergi ke hutan, atau kalau enggak nanti kapan-kapan agak masih di sini daerah Bintaro nih mungkin masih banyak sebagian hutan ya. Kalau bisa juga misalkan Anda nanti kalau ada hutan-hutan atau mungkin beberapa tempat yang pohonnya masih gede-gede, Anda turun dari motor, dari mobil, peluk pohonnya, ajak ngobrol pohonnya. Itu bagus. Nanti kerjain deh. Nanti Anda akan ketawa sendiri, tersenyum sendiri, dan saat itu nanti tensi Anda akan turun. Beneran. Dokter ngerjain, saya ngerjain. Beneran. Saya ngerjain, saya ngomong gini itu bukan ngomong kosong. Saya kerjain. Kalau saya sudah meluk pohon, saya nggak meluknya cuma meluk-meluk ngasal-ngasal, saya lebahkan pipi saya ke mereka. Dan rasanya, dan semua teman-teman saya itu kalau saya ajak saya begitu pas lagi jogging segala macam, kok kayak ada frekuensi tertentu ya kata mereka yang membuat kayak itu nyaman, tenang, adem. Makin begitu. Gitu loh. Itu alam. Jadi memang Allah sudah menyiapkan itu semua buat kita. Atau mungkin juga nyemplung ya, lagi-lagi nih kalau saya membahas tentang kayak begini, jaga pakaian, aurat segala macam ya, jangan ngaco-ngaco juga. Tetap jaga auratnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ada air, nyemplunglah ke air. Ngapain? Terserahlah bermain. Karena berada di alam itu salah satu caranya Allah untuk membuat kita itu tenang. Beneran. Handphonenya tinggal dulu. Ini barang ya, kadang-kadang bikin berantakan hidup kita. Jadi kalau dia sudah membuat Anda kecanduan dan nggak bisa lepas sama sekali, letakkan, matiin, selesai. Terus, kenapa kamu nggak balas WhatsAppku? Ya, nggak wajib kan? Yang wajib itu kan sholat. Kan gitu kan? Zaman dulu nggak ada begini, kita masih bisa aja asik-asik itu ketemu teman, Sebelum ada pager, kalau masih ingat pager, belum ada BlackBerry, kita baik-baik saja. Makanya dengan berbagai macam isu yang saya dengar sekarang, nanti katanya bakal begini, zaman dulu orang nggak ada listrik juga hidup, ya kan? Zaman dulu katakanlah nggak ada jet pump, kita masih pakai pompa Dragon, bisa. Terus apa yang dikhawatirkan? Gitu loh. Orang nggak ada kompor gas, pakai kayu. Allah sudah siapkan alam buat kita. Manfaatkanlah itu. Nah, tapi masalahnya kita sekarang bergantung luar biasa dengan di luar itu. Dulu bayar gimana? Pakai cash. Bayar aja. Sebelum ada uang pakai apa? Barter. Gitu loh. Saya ngomong begini nih, sebenarnya obat buat apa? Buat orang yang anxiety. Apa yang mau dicemaskan? Tidak ada. Ya, apa cuma rezekinya sekarang, tema tentang rezeki katakanlah, saya jelaskan. Nabi SAW jelaskan bahwa rezekimu akan mengejarmu sebagaimana maut mengejarmu.
Dan tidak akan ditutup, kata Rasulullah SAW, usia seseorang sebelum dicukupkan semua rezekinya. Selesai. Tugas kita ngapain? Ikhtiar. Ada orang yang rezekinya mungkin berlimpah segala macam, gak apa-apa rezekinya dia. Yang enggak, yang penting apa? Jangan hasad, jangan dengki dengan benci, ngapain? Gak ada guna. Ya, itu yang kemarin saya jelaskan. Salah satu di postingan saya itu saya bilang apa? Meskipun ya, nih, meskipun ginilah, meskipun ini orang, anggaplah dia orang, dia yang dizolimi, ini yang menzolimi, seringkali yang sakit ini, bukan ini. Meskipun Anda atau seseorang itu berada pada pihak yang benar, tapi kalau hatinya bermasalah, bahkan ngumpat, benci, dengki, hasad kepada orang yang berbuat salah sama dia, tenang aja. Yang berbuat salah ini kemungkinan nggak sakit, yang sakit dia. Beneran, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang kayak begitu. Jadi apa gunanya? Makanya dari tadi tema tentang yang saya bahas di depan tadi, tema tentang sehat lahir dan batin itu, percayalah, di dunia olahraga, perjiman gitu kan, 80% badan kita ini dibentuk bukan dengan Anda ke gym workout, bukan, itu hanya 20%, sisanya makanan. 80% itu dari makanan, kebentuklah badan kita. Jadinya kayak apa, mau melentung, kayak mau bagus, itu di situ. Atau berarti 20%-nya cuma exercise. Nah, dalam tema tentang kesehatan, 100% bisa saya pastikan bahwa kesehatan tubuh kita ini sangat bergantung sepenuhnya dari keadaan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, rasanya kita. Orang yang dapat musibah, ya, kita lompat sedikit dari pembahasan tadi, sebelum kita teruskan, dan dia bersabar dengan itu, yang terjadi apa? Percayalah, sel-sel dalam tubuhnya akan sehat. Percayalah. Tapi orang yang dapat ujian, dia ngeluh, ngumpat, caci, maki, bahkan mohon maaf, berburuk sangka dengan Allah, tidak lama itu kemungkinan besar selnya akan sakit. Atau tubuhnya akan sakit. Gitu. Apa gunanya terus kan? Kenapa? Ya memang dunia tempat ujian. Dan dunia ini adalah tempat kita dikecewakan. Itu udah kompom sekompom-kompomnya. Bahwa dunia itu tempat kita dikecewakan. Jadi jangan pernah mengeluh dengan hidup yang mengecewakan kita. Karena memang di sini tempat kita dikecewakan. Terus apa saran Quran? Nggak ada. Bukan nggak ada. Nggak ada lebih baik daripada kita sibuk dengan beramal, berkarya, berbuat baik, dan seterusnya. Itu aja. Sehingga itu semua akan membuat kita tetap tenang. Orang yang sibuk, contoh mungkin dengan keadaan yang berat, segala macam, bisa aja kita tiap hari ngeluh, ini kenapa gini, kenapa gitu, ini kok segala macam. Habis energi kita buat itu. Daripada itu, apa yang kita kerjakan? Udah, Anda pikirkan, bagaimana hari ini saya bisa ngasih makan orang, ngasih makan fakir miskin, nolong orang, dan seterusnya. Itu jauh lebih baik daripada tadi keluhan-keluhan tadi. Jadi kalau mau menilai diri kita itu sehat atau tidak, lihatlah dari apa yang keluar dari sini setiap hari. Kalau apa yang keluar dari sini tiap hari hanya keluhan, umpatan, makian, cacian, dan ketidakterimaan kita dengan sesuatu, ya sudah. Habis energi kita di situ. Gitu loh. Tidak ada gunanya juga. Ngapain, gitu kan. Termasuk dalam tema kesehatan juga sama. Jadi yang keempat tadi atau kelima tadi itu tentang bagaimana kita berinteraksi dengan alam. Jadwalin, mungkin ajak entah keluarga camping kek, pergi ke hutan kek, ke sungai kek, atau ke gunung kek, bahkan termasuk berendam. Nanti kapan-kapan kalau sempat gitu kan, saya udah lama juga enggak itu. Tapi biasanya kalau saya, badan saya itu manggil, misalkan udah lama nggak naik gunung, misalkan tiba-tiba pengen naik gunung, biasanya tak naik gunung gitu kan, tak pergi ke hutan dan seterusnya. Salah satu yang bagus banget untuk kita kerjakan itu ya, dengan kondisi penyakit kita yang sifatnya itu dingin lembab, itu sebenarnya pergi ke pantai. Di pantai ngapain? Kalau bisa di pantai itu Anda
berjemur di situ, kemudian kalau bisa lagi ditutup badan Anda dengan pasir. Pasir. Gitu. Hati-hati, semoga tidak banyak yang main kuda di situ ya. Anda lagi di pasir. Jadi antara gunung, pantai itu dua karakter yang berbeda sebenarnya. Ya. Gunung cenderung dingin, pantai cenderung panas. Begitu. Berarti apa? Nah, kalau kita sedikit spill ilmu tentang perpanasan dan perdinginan. Orang yang karakter badannya panas memang lebih cocok naik gunung. Karakter. Orang yang karakter badannya dingin lebih cocok ke pantai. Taunya kita lebih cenderung panas atau dingin apa? Taunya dari apa yang lebih banyak kita makan. Kalau Anda lebih banyak makan buah, maka kemungkinan besar Anda panas. Kan buah dingin. Sifat buah itu dingin. Gitu. Jadi saya berapa kali sampaikan, makanan kita itu sebenarnya cerminan jiwa kita. Jadi ketika Anda dikasih daftar menu, Anda pilih makanan apa, di situ tercermin jiwa Anda. Ketahuan. Ketika yang dia pilih semua misalkan adalah protein. Saya ketawa. Bukan salah ya. Oke, jiwanya lagi kayak begini. Ketika yang dipilih semua sayuran gitu kan, ketahuan. Tapi lagi-lagi bukan salah benar. Keadaan jiwa kita. Ya. Atau mungkin yang dia butuhkan, dia pilih mau kerupuk gitu. Tahu nggak orang makan kerupuk? Dalam versinya saya yang saya pelajarin, orang makan kerupuk, hidupnya sudah terlalu berat. Sehingga dia harus makanan ringan. Kebetulan nggak dia beli kerupuk? Enggak lah. Nggak kebetulan. Sama juga dengan, nah ini. Apa-apa kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sehat. Ngalor ngidul, tapi ada ilmunya. Kata guru saya gini, kata dia gini, kalau mertuamu itu orangnya ekstrovert, bawain bolu yang basah-basah. Gitu, kata beliau. Anda mau percaya? Oke. Nggak percaya pun tak apa-apa juga. Kalau mertuanya introvert, bawain kerupuk yang kering-kering. Jadi nanti akan ketahuan ketika Anda bawa kerupuk sama bawa bolu, yang dimakan mana, ketahuan tuh introvert atau extrovertnya. Gitu. Karena makanan seseorang itu cerminan jiwanya. Oke. Saya kasih ilustrasi lebih gampang, lebih mudah. Ini dalam konteks yang agak sedikit agak sedikit bukan menuduh, tapi menduga. Ya ini nih, misalkan. Ini nih. Ada lengkuas. Saya kadang-kadang generasi sekarang itu ya, coba tanya sama mereka, ada yang nggak tahu ini apa loh? Betul? Parah loh ke depannya kalau nggak tahu, sampai ini nggak tahu ini apa, ini nggak tahu apa. Artinya Pak, bisa jadi akan menjadi orang-orang yang jauh dari alam. Ini semua alam. Anggaplah begini, ada jahe, ada lengkuas, ada serai, ada pandan segala macam. Rutin minum kayak beginian. Pertanyaan saya sekarang, yang terjadi apa kira-kira dengan pembuluh darahnya? Akan lenturkah? Ya. Akan encerkah darahnya? Ya. Akan lancarkah BAB-nya? Iya. Ya kan gitu kan? Terus di sininya ada makanan-makanan olahan. Ya digoreng lah, ultra processed food segala macam kayak begitu. Nah, yang sebelah kiri ini katakanlah sebelah makanan yang tidak sehat. Yang kalau dimakan pembuluh darahnya akan keras, darahnya akan kental, BAB-nya bermasalah, dan seterusnya. Logikanya, bukan logikanya, pada kenyataan kita lihat, kalau orang disajikan, katakanlah satu di sini nih. Kebanyakan yang orang pilih kan yang belah gini. Ya kan?
Pertanyaan saya sekarang, pakai akal baik-baik. Apakah secara akal sehat mereka tahu ini sehat? Apakah secara akal sehat mereka tahu ini sehat? Tahu. Tahu, tinggal buka handphone, apa manfaat jahe, kunyit, segala tahu. Dan orang sudah membuktikan itu juga. Ya, apakah secara akal sehat mereka tahu ini sehat dan bakal bikin sehat tubuhnya? Jawabannya iya. Tapi pertanyaan saya sekarang, mengapa dia pilih yang ini? Di sini sebenarnya ada kondisi kejiwaannya dia sebenarnya, entah itu bercampur dengan hawa nafsunya, egonya segala macam yang sebenarnya kalau bahasa saya, ini barang halal katakanlah yang tadi makanan nggak sehat ini sama-sama halal. Yang kita mau bahas ini adalah mana yang lebih baik. Bentur-benturkan antara yang halal sama yang halal enggak, mana lebih baik? Ya. Pertanyaan saya sekarang, orang yang makan yang ini tadi nih katakanlah gitu kan, sebenarnya dikasih tahu tentang ini, mereka tahu ini benar bagus sehat, tapi mereka nggak mau. Kan nggak mau. Kenapa? Alasan yang paling standar dipakai ini enak, paling standar. Tapi sebenarnya kalau itu dibuka lebih dalam lagi, maka sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini, no, mereka bukan makan ini karena nggak tahu ini nggak sehat, mereka makan ini untuk mempertahankan sikapnya mereka. Kalau bahasa lainnya untuk mempertahankan kerasnya hati mereka. Yang terjadi apa? Lama-lama mereka makan ini yang terjadi apa? Sudah bisa ditebak. Pembuluh darahnya akan keras, ya kan? Darahnya akan kental, BAB-nya juga akan bermasalah dan seterusnya. Artinya apa? Yang mereka makan sebenarnya kerasnya sikapnya mereka yang diwakili oleh ini. Berarti kalau mereka mau switch ke sini bisa nggak? Bisa. Buka dulu hatinya. Kalau bahasa itu dilenturin dulu hatinya. Kambing kita ketakutan. Semua kita suuzonin. Hujan, coba lihat, tanya ke orang-orang yang masih alam. Kalau hujan turun yang mereka kerjakan apa? Atau yang mereka pikir apa? Hujan itu bikin sehat atau bikin sakit? Tuh. Sampai, mohon maaf ya, Tuhannya kita pun kita pertanyakan. Demi Allah, Anda buka di surat Al-Anfal ayat 11 itu, Anda lihat apa Allah ngomong tentang hujan dalam surat Al-Anfal ayat 11 itu. Dari mulai menghilangkan kesedihan, memberikan kebahagiaan, meneguhkan kakimu, membuang was-was, itu manfaat hujan. Kita malah justru was-was sama Tuhan kita sendiri. Curiga sama Tuhannya. Ya jelaslah ketika kena hujan ya sebentar ya sakit. Gitu. Faktanya begitu. Makanya kalau lagi hujan, Nabi itu ngapain? Lagi hujan Nabi buka imamahnya, dibuka, dibiarkan kepalanya beliau alaihi salatu wassalam itu kena hujan, sambil beliau mengatakan ini rahmat Allah yang baru turun dari langit. Ngomongin hujan. Kalau saya lagi hujan, biasanya kalau saya lagi hujan, kemarin barusan 3-4 hari yang lalu hujan lagi derasnya, sederas-derasnya, itu baru pulang gitu dari ngapain kemarin tuh? Pokoknya ada kegiatan lah. Sampai rumah pakai baju, pakai celana gini, saya baring di rumput, saya baring di lapangan, sejadi-jadinya sampai gitu saya doa, menikmati sejadi-jadinya hujan itu. Senang banget. Nggak ada sakit-sakitnya tuh. Gitu loh. Nggak ada demam-demam tuh. Kenapa ya? Saya nggak ada curiga apapun sama hujan. Gitu. Jadi kalau nanti kalau hujan ngapain? Ya kalau di rumah Anda bisa berhujan-hujanan dengan membuka hijab Anda dengan terjaga gitu kan, hujan-hujan aja. Pakai baju rumah, hujan-hujan aja. Gitu. Kalau minimal misalkan nih, kalau saya di mobil minimal nggak bisa hujan-hujanan, saya buka itu kaca mobil, saya ambil airnya, saya gini, ya Allah berkahi wajahku dengan hujan ini. Ambilnya saya berkahi. Saya sampai minta agar, karena memang begitu kata Nabi. Berkah. Rahmat Allah turun dari langit dengan hujan ini. Ambil airnya, saya basuh muka saya. Ya kalau lah katakanlah ini hujannya ada sedikit ini segala macam, oke lah kita tunggu beberapa menit sebelum kita ambil airnya. Biar kotoran-kotoran polusi itu hilang gitu loh. Tapi sejauh ini sih aman-aman saja. Gitu. Ya kecuali ada orang yang memang apa kata dia apa istilah itu ketakutan luar biasa atau apa istilah itu ya? Itulah paranoid. Kan sekarang ini banyak orang paranoid. Hujan takut, matahari takut, semua takut. Ya sudahlah di rumah aja lah sudah. Di rumah nanti takutan juga, takutan maut, ketakutan maut menghampirinya. Begitu coba.
Makanya tema tentang longevity atau umur panjang itu dalam Islam aslinya nggak gitu konsepnya. Nggak ada, Islam tuh mengajarkan longevity tentang itu. Karena memang kebanyakan longevity tentang usia panjang, umur panjang, segala macam. Pokoknya produk yang bikin awet muda, paling keren tuh jualan itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mati. Bakal mati semua. Ya kan? Tugas kita ngapain? Kalaulah kita mati nanti secara fisik, maka jangan mati secara awal. Cek. Tidak apa? Bersabar sajalah kalau suaranya hilang. Soalnya megang ini pegel. Nggak boleh ngeluh. Kan gitu kan? Oke, saya pegang. Tinggal setengah jam lagi soalnya. Saya tuh ngomong begini tuh susah hati saya sebenarnya, coba. Bahaya saya kalau saya tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dosa paling besar saya. Maka salah satu doa yang saya paling banyak sampaikan itu, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, mudahkan hisabku nanti. Ngomongin sehat, sayanya juga tak tampak sehat, kan nggak lucu. Gitu loh, ngomongin kesehat, tiba-tiba datang sini pincang-pincang saya, dengkul sakit, asam urat, kan nggak lucu. Makanya saya bertanggung jawab sepenuh dengan badan saya. Jadi olahraga, tidak ada orang, saya olahraga. Di kamar mandi pun saya olahraga. Apa olahraga saya yang bisa saya kerjakan di kamar mandi? Misalkan ya sebelum mandi segala macam, saya wall sit di situ. Duduk di, ini nanti coba kerjain ya. Keren. Ini nggak lama. Cuman 1 menitnya terasa seperti 1 jam. Nanti kalau mau kerjain. Duduk di dinding itu, dengan posisi 90 derajat, bahu Anda begini, kaki Anda begini. Kalau mau lebih turun juga lebih bagus, namanya wall sit, duduk di dinding. Coba lihat ketahanan betisnya kayak lewat ketahuan di situ wall sit. Berapa lama? Ya mulailah dari 30 detik saja. 30 detik rasanya berapa lama? Kayak setengah jam. Lamanya minta ampun itu. Ngitungnya jangan ngitung ekspres. 1, 2, 3. Kalau kita kan kalau udah begitu kan udah mulai tersiksa, ngitungnya 1, 2, 3, 4. Wall sit. Atau apa lagi? Habis kadang-kadang habis sholat, orang sudah pulang semua di musola, saya plank, pakai timer di sini 1 menit sampai getar-getar. Tapi keringetan semua, asik badan. Itu aja kerjain, atau push up juga bisa, gampang kok, nggak pakai alat. Seberapa bisanya kerjanya, push up 5 kali, 3 kali, 7 kali, sampai capek, jatuh sendiri, atau oke. Lama-lama rutin kerja kayak begitu, badan Anda akan berubah. Ototnya sudah mulai kebangun dan seterusnya. Gitu ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai relasi dengan halal. Iya. Jadi jadwalin tuh. Anda sukanya apa? Misalkan Anda suka, kalau saya disuruh milih ke gunung sama ke pantai, saya pilih ke gunung. Kalau saya. Karena emang badan saya karakternya panas. Makanya kalau makan manggis gitu 2 kilo sekali makan saya bisa makan. Buat saya aman-aman saja, jangan dicontoh. Gitu. Ya. Jadi itu alam. Jadi Anda pilihlah mau kemana. Pokoknya entah mata ini melihat sesuatu yang sifatnya kira-kira bisa nyenengin gitu loh. Ya. Kemudian siapa nih? Berikutnya, ini dia nih. Tadi puasa udah, matahari sudah, tidur sudah, alam sudah, makanan. Intinya makanan, semakin banyak makanan itu yang tidak Anda beli di luar atau mungkin dikemas, dia semakin bagus. Ini kan nggak dikemas. Ya. Akhir-akhir ini isu
bukan isu, berita tentang plastik kan luar biasa nih, lagi naik daun. Data yang saya baca kemarin katanya di Unair, bahkan beberapa plasenta ibu yang sedang mengandung ya, hamil kayak begitu tuh, itu ternyata sudah confirm terpapar mikroplastik. Ngeri nggak? Ngeri. Emang kenapa dok kalau plastik? Oh tenang, banyak penyakit gara-gara plastik itu. Makanya kalau saya lagi pengen makan bakso, dokter makan bakso? Iya. Saya cari bakso yang ada tulang rangunya. Nah gitu. Makan bakso yang ada tulang rangunya. Enak banget bu. Enak banget, serius. Itu kolagen semua itu. Terus dia jual daging. Jadi baksonya nggak pakai tepung, ada bakso yang bener-bener daging beneran. Nah gitu. Kadang-kadang kalau mau beli, saya tuh orangnya kadang-kadang, mohon maaf ya, random itu agak kelewatan, tapi saya senang dengan itu, dengan itu kayak itu. Contoh misalkan, oke, lagi pengen makan bakso. Yang jelas kalau makan bakso agak kecil kemungkinannya kalau saya beli bakso itu saya bungkus. Kenapa? Plastik, gak mungkin. Daripada saya beli, saya pengen makan di rumah. Akhirnya saya mampir dulu ke toko perabot, toko kelontong. Kelontong, saya beli rantang. Bela-belain beli rantang. Kemarin terakhir karena nggak ada rantang saya beli panci. Abang bakso tuh saya mau keluar saya dari mobil gitu kan, sudah, bapak rantang, beli masukin tulangnya, rangu segala macam, kuahnya saya pisah segala macam, udah bawa pulang aman, saya tenang makannya. Dan kecil kemungkinan saya mau makan, bahkan kemarin ada kajian di mana gitu ya, di daerah Serpong juga tuh, saya sama panitianya disiapin kopi, dia tahu saya suka kopi kan. Kopinya bukan pakai beginian, pakai paper cup, gelas, bukan kertas, itu plastik, dalamnya kan plastik, paper cup itu, makanya nggak melenyot. Nggak mau saya minum, gitu. Abis itu sama mereka disiapin, kayaknya dipindahin kopi ke cangkir. Bodoh wae. Kenapa? Kalau Anda sekarang mendeklar I love my body 10 menit lagi, kenapa nggak 5 menit saja? Itu dikasih peringatan. Kita sudahi saja. Dokter ngambek, enggak. Belum selesai nih. Kan gitu kan? Saya kalau dikasih surat cinta begitu lupa saya mau ngomong apa, beneran. Tolonglah. Jauh-jauh datang dari planet. Planet Bekasi. Mau apa tadi? Mikroplastik. Iya, kayak waktu itu berharga banget gitu kan, dikasih 10 menit, 5 menit gitu kan. Gak apa-apa bu, makasih ya bu. Mohon maaf, ibu yang salah penempatan. Insya Allah saya tahu kok, dia kan sampai jam 11 kan? Ya kan? Ayo, aman kok. Saya juga setelah 2 jam capek saya ngomong. Jadi tenang aja. Bukan gampang ngomong kayak begini. Gitu. Gitulah. Mikroplastik. Bagaimana caranya untuk mengikat mikroplastik? Terbaru yang saya pahami dan saya pelajari itu banyak banget ya. Beberapa yang bisa ngikat mikroplastik. Salah satunya adalah asam jawa. Makan asam jawa. Saya hampir tiap hari sekarang minum asam jawa. Di dekat rumah saya ada supermarket yang borong asam jawa itu saya sekali beli 10 dalam plastik gitu kan. Yang warnanya masih agak layak lah ya untuk saya makan. Kalau yang udah lama-lama kan hitam. Nggak terlalu asam. Ya, saya beli asam jawa. Nah yang terakhir saya cobain. Resep saya kalau mau dicobain, Masya Allah. Tapi asik banget. Jadi asam jawanya saya campurkan sama chia seed. Tapi asam jawanya saya pakai ini nih, gula aren. Kan nggak ada asam jawa kan. Oke, asam jawa. Kasih chia seed. Tambahin ini. Kelapa.
Kelapa. Kelapa. Enak Kak? Enak. Ini bagus nih kelapanya. Ada bau pisau-pisaunya sedikit. Mungkin pisaunya habis motong cabai. Iya bener. Agak pedes. Enggak lah. Harus bersabar dalam hidup. Kelapa, asam jawa, kasih chia seed, direndam, kasih gula aren atau madu, dikocok-kocok, terus kasih ini. Bapak ibu, ini gak ada bapak kan? Anda akan flushing, maksudnya BAB Anda kan lancar banget. Ini modal ini, ini ajaib ini barang. Pokoknya apa-apa, ini kadang ini. Contoh ini juga sama nih. Nih, saya pernah bikin, nanti bikin di rumah ya. Ini kan tema tentang real food kan. Ini, ambil yang agak matang. Ini bagus sebenarnya kalau secara enzimnya sama seratnya yang lebih tinggi, ini yang mengkel. Tapi kalau kita mau bikin minuman, ambil yang udah agak matang, belah, kerok. Pepaya ya. Kerok, peres jeruk nipis itu, juk gitu, peres. Habis itu Anda kasih madu boleh, kasih sedikit garam boleh, lalu kasih topping ini. Kayak kita punya usus dibersihin sama dia tuh. Kelapa. Iya. Karena apa? Ini lemak sebenarnya kan. Lemak sehat. Gitu. Di ngemil gini juga bisa nggak? Bisa. Bagus malah. Jadi kalau cemilan yang sehat begini nih. Terus nanti Anda akan ketemu dengan orang yang golongan kremi. Gak ada hubungan, saya berkali-kali sampaikan gak ada hubungan ini sama kremi. Ya cacing itulah. Saya tuh pernah gak usah, gak jadi deh, gak jadi. Ada, nggak usah, bahaya. Nggak ada hubungan. Kremian. Justru malah ini obatnya. Jadi makan kelapa. Berapa banyak? Perempat. Bulat? Belah? Perempat. Oke. Itu satu. Tadi apa? Asam jawa. Buat ngikat mikroplastik. Lebih enak lagi nanti, nih, saya kasih resepnya. Bayangkan saja, ada asam jawa. Terus asam jawanya sudah diobok-obok, Anda saring gitu kan, masukin dalam botol, tumbler, masukin gula aren, kasih garam sedikit, ya, kasih gula aren, chia seed, terus Anda shake. Gitu. Enak banget. Itu bisa ngikat mikroplastik. Atau gula aren. Mau nggak gula aren gimana? Boleh, gula jawa boleh, gula kelapa boleh, gula nira boleh, madu boleh, stevia boleh. Asal jangan gula pasir, refinasi, dah itu aja. Itu satu. Buat ngikat logam-logam nggak jelas itu. Minum kapan? Tiap hari minum. Chia seednya dimasukin. Oh no. Chia seed sama biji selasi beda. Lihat di handphonenya. Kandungan chia seed sama selasi itu jauh. Tapi kalau nggak ada, kan judulnya kajian kita lagi hemat anggaran. Gak apa-apa pakai selasi. Tapi kandungannya beda. Kalau ada anggaran nggak apa-apa pakai chia seed. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Ini juga nggak apa-apa. Modal ceban 10.000 bisa. Oke. Itu
Tuh gula Jawa. Ini tadi sebenarnya kalau ini, ketemu madu gula aren juga oke. Dia buat flush, buat bersih-bersih. Bikin manis saja. Kemudian setelah itu apa? Ada juga bisa pakai okra. Okra. Okranya buat apa tadi? Buat ngiket logam. Belah okranya, mungkin 3-4 potong gitu, masukin dalam air kayak begini. Lama-lama dia akan muncul kayak lendir kan. Gak apa-apa, minum aja itu, okranya diambil. Itu juga nggak akan ikat. Juga termasuk okra itu. Okra ini salah satu sayuran yang bagus banget buat diabetes. Ya. Nanti nggak usah ada pertanyaan lah ya. Saya jelasin aja sampai selesai ya. Ridho kan? Gak ridho juga nggak apa-apa. Harap tenang. Lagi ada ujian. Apa yang saya sampaikan ini diamalkan saja. Insya Allah akan sehat. Ya, pertanyaannya soalnya gitu-gitu aja. Yang ngikat-ngikat logam tadi bisa pakai tadi pertama asam jawa, Anda kasih chiaseed. Terakhir lagi senang, saya baru ketemu. Itu sebenarnya itu herbal lama, saya sudah lama tahu. Cuman jarang-jarang saya dapatkan, namanya goji berry. Goji berry. Goji berry itu sangat bagus buat jantung sebenarnya. Ya, jadi akhirnya tadi pagi nih saya bikin nih. Saya suka eksperimen sendiri, saya ambil chiaseed, kasih jeruk nipis, jeruk lemon, saya tambahkan goji berry, saya kasih madu, kasih garam, saya shake, terus saya minum. Tiap hari gitu minumannya. Jadi nggak ada minuman-minuman aneh. Kalau minuman aneh pun porsinya kecil sekali. Gitu. Kemudian okra ini salah satu salah satu sayuran yang bagus banget buat perdiabetesan. Okra. Ya, jadi boleh dikonsumsi. Kemudian satu lagi sebenarnya lidah buaya. Itu top, markotop. Ngiket. Nanti cara bikinnya lihat di internet aja lah ya. Yang masih fresh itu Anda bisa belah segala macam, nanti direndam, itu banyaklah caranya tuh. Ya. Kalau biasanya kalau bagi nggak lagi apa, ini mungkin nggak bagus-bagus amat, tapi kalau mungkin lagi mepet waktunya, saya beli yang udah jadian aja. Saya beli yang sudah ada jadian, kemudian nanti saya buang airnya, saya cuci semua segala macam, saya rendam pakai rendemannya saya. Namanya PSB. PSB itu pembersih sayur buah. Atau bisa ada apa enggak? Itu biasanya saya pakai apapun, saya rendam pakai itu. PSB namanya. Dikit aja pakai, rendam situ. Nah, kemudian lidah buaya itu juga buat lambung, buat apa juga oke. Termasuk tema tentang real food ini jemaah sekalian, ya. Ada banyak mineral, salah satunya ya yang bisa Anda pakai itu magnesium. Magnesium itu sama zinc, magnesium sama zinc itu banyak sekali di biji-bijian. Nanti coba di rumah, mulai rutinkan tiap hari makan biji-bijian. Salah satunya adalah biji labu. Itu biji bunga matahari. Biji labu mana biji kuaci? Apa cerita? Enggak lah, biji labu itu biji labu. Roasted pumpkin seed kalau di internetnya dijual. Kalau kuaci itu biji bunga matahari setahu saya. Beda, tapi dua-duanya oke. Itu dua biji yang kalau Anda bisa makan bagus. Tapi yang saya maksud sini bukan kuaci ya, karena kuaci sekarang kalau Anda beli di mana, di supermarket atau di minimarket ada kuaci gitu kan, tap begini, bawahnya itu sudah ada pemanis buatan. Betul? Betul, makanya saya sering beli kuaci yang masih plain aja. Plain masih tawar segala macam, atau cari kuaci yang sudah kupas kulitnya, ada sedikit bau-bau pengawet. Udah coba semua. Itu kuaci ini ya, kalau tema tentang kacang biji-bijian yang Anda makan, Masya Allah, tabarakallah, dahsyat banget. Contoh ya, Anda makan goji berry, Anda makan chiaseed, Anda makan biji bunga matahari atau kuaci tadi, tapi bukan kuaci kemasan ya. Anda makan biji labu, top, itu biji-bijian. Gak usah banyak-banyak makannya, sendok tiap hari, rutin aja kayak gitu. Tulang apa semua, termasuk zinc. Zinc itu salah satu herbal, bukan herbal, mineral yang banyak dipakai buat
memperbaiki diabetes, zinc. Ada banyak di mana? Salah satunya labu. Satu. Yang kedua apa? Zinc juga salah satu mineral yang kita pakai buat urusan per promil-promilan atau per testosteron apa hormon laki-laki itu. Itu zinc, salah satu bahan bakunya. Ya, itu dimakan tiap hari. Jadi di rumah tuh kalau bisa camilan, kalau saya di mobil camilan saya ada bikin sendiri saya. Assorted seed kalau saya bilang. Saya beli biji almondnya, kurmanya, pumpkin seednya, semua saya beli, tak saya masukkan dalam tempat. Jadi di mobil kalau lagi lapar saya makannya itu. Gitu. Jadi kenapa? Itu bermula dari apa? Dari kalimat I love my body. Gitu. Jadi kalau mau makan aneh-aneh agak ntar dulu. Karena kita udah bukan sayang ini berlebihan itu enggak, tapi kita pengen ngembaliin aja ke Allah dalam keadaan yang sehat gitu aja, gak ada yang lain. Biar sampai umur 60-70 tahun masih bisa jalan, masih bisa lari dan seterusnya. Gitu ya. Oke, 10 menit lagi. Nah, kalau ini benar 10 menit. Tadi sudah satu puasa, cahaya matahari, tidur, alam, makanan real food kayak begini, kemudian olahraga. Ada satu lagi sebenarnya, tadi magnesium sudah, alam tadi masuk juga dengan nyeker. Pergi nyeker, tiap hari pergi nyeker, kalau bisa. Nggak usah lama-lama juga. Nyekernya gimana? Buka alas kaki, tapi dengan kondisi aurat tetap terjaga ya. Tuh, buka alas kakinya, bener-bener kaki kita tuh nempel ke tanah. Gitu. Nyeker atau earthing. Kemudian berikutnya itu ada namanya heat and cold. Heat and cold itu sebenarnya panas dingin. Nanti cobain. Biar itunya apa namanya, kulit Anda berseri-seri. Kan di rumah misalkan ada shower yang ada anget-angetnya, pakai semut gitu kan. Saya tuh seneng ngerjain tubuh saya. Seneng. Saat dia merasa nyaman, disitulah saya akan gebuk dia. Maksudnya gini, kalau cuaca lagi dingin, kita pasti pengen mandi hangat. Enggak, kalau saya gak ada ceritanya. Justru malah tubuh kita lebih tangguh kalau pada saat kita lagi merasa nyaman kayak begitu, pengennya begitu, kita nggak kerjain. Itu, tangguh dia. Termasuk juga lagi cuaca lagi dingin, jangan mandi air hangat. Lebih baik, bukan lebih baik, kalau pertimbangan saya lebih baik Anda mandi air biasa atau air dingin lah, air biasa gitu kan, sehingga nanti tubuh Anda akan beradaptasi dengan suhu di sana. Soalnya biasanya kalau kita sudah mandinya air hangat sampai keluar, badan kita harus menyesuaikan lagi dengan dingin itu gitu loh. Itu logikanya saya. Makanya kalau saya pernah dulu lama banget waktu ke Pengalengan kalau pagi-pagi kan 16 derajat, ya kan? Mandi saya, mandi, pak gitu kan, tapi pelan-pelan, nggak langsung cebur gitu, kecuali saya sudah kuat mental hati, urcok gitu kan. Begitu gitu kan. Nah, termasuk nanti di rumah shower cuci kan hangat kan, lagi pas enak-enak begitu, anggaplah ini anunya, kerannya itu kan, langsung Anda pindahin ke yang dingin. Gitu kan, itu oke. Coba dikerjain di rumah. Apa ya, pembuluh darah kita semua tuh kan tiba-tiba kan lagi anget ya. Sebenarnya mandi hangat tuh tidak boleh sering-sering aslinya, terutama bagi laki-laki. Gak bagus bagi hormon laki-lakinya. Mau maaf ya, alat kelamin laki-laki itu kalau terpapar hangat atau panas terlalu besar itu bisa mati selnya. Maka lebih bagus mandi air biasa atau air dingin. Perempuan juga rasanya sama. Ya, kayak begitu. Jadi begitu ya, heat and cold ya. Apalagi misalkan kalau nanti mau coba, saya juga belum pernah coba. Lupa terus beli gentong, jangan saya betap kemahalan. Tong sampah yang agak gedean, isi air, kalau enggak mungkin itu boleh, itu yang buat mandi anak-anak tuh loh, kolam renang ya, itulah pokoknya. Kayaknya ibu semangat sekali mau nyobain deh. Tuh gitu, beli, isi air, masukin es batu. Jangan dikasih sirup ya.
kasih es batu, berendam di situ 20 detik. Terus lama-lama itu akan mengurangi peradangan di tubuh kita. 20 detik aja. Saya belum kerjain ya, tapi pola dan metode yang sama sudah saya kerjakan dalam bentuk yang lain. Tapi itu oke. Ya. Jadi berendam dalam cold exposure nih mereka bilang itu kayak begitu. Kemudian garam, semua yang saya bikin tidak akan pernah saya lepaskan garam. Ya. Garam itu kalau garamnya di bleaching, direfinasi, oke, sepakat itu nggak sehat. Tapi kalau garamnya masih oke, masih utuh, nggak masalah. Gitu. Bahkan ini, saya tuh bisa lebih banyak omong kalau nggak direkam. Cuman kalau direkam, soalnya zaman sekarang kan semua jadi fitnah. Kalau saya cerita tentang sesuatu Anda kaget. Banyak yang saya ceritain itu yang saya nggak bisa cerita di depan publik nanti orang. Ya, gak apa-apalah. Yang ini aja udah cukup. Kemudian sudah itu garam, magnesium tadi sudah. Magnesium itu juga dapat dari mana? Dari biji. Termasuk juga kalau magnesium Anda mau dapatkan dari itu tadi biji-biji labu itu salah satu obat, bukan obat, mineral yang bagus buat tidur. Magnesium. Karena zaman sekarang hampir semua kita tuh rasio magnesium, kalium itu semua berantakan semua gara-gara makanan. Yang paling berantakan itu gara-gara ini. Jadi tolonglah jangan terlalu baper dalam hidup. Itu ngerusak hormon, beneran. Jadi kalau mau bereaksi terhadap sesuatu, sekedarnya aja. Gitu loh. Kalau pengen sesuatu, kalau pengen alhamdulillah dapat, nggak dapat alhamdulillah juga nggak apa-apa. Sabar aja lah. Kalau emang rezeki pasti dikasih sama Allah. Gitu ya. Kemudian nah ini dua yang terakhir 6 menit pas. Cara menyehatkan jasad kita ini sebenarnya salah satu yang paling termudah dan bahkan gratis itu apa? Berzikir. Efek zikir itu sekarang sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan. Apapun itu zikirnya. Ya, apalagi zikir-zikir yang dimention dengan sangat jelas oleh Allah dalam Al-Quran. Seperti zikirnya Nabi Yunus, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, dan seterusnya kayak gitu. Itu berefek. Paling topnya urutannya sebenarnya kalau sudah terlalu banyak doa, banyakkan dosa. Kata Ibnu, kan permintaan kebanyakan, dosa juga banyak. Kan bingung mau minta apa. Kata Ibnu Qayyim itu dikatakan istighfar aja. Istighfarnya tuh istighfar yang membuat kita tuh menyesal gitu loh. Makanya Nabi Adam tuh kan lama menyesalnya kan, dengan doa Rabbana zolamna anfusana itu lama nyesalnya, sampai beberapa tuh menyebutkan gara-gara tangisannya itu akhirnya tumbuhan beberapa riwayat, saking banyaknya tangisan dari Nabi Adam gitu ya. Jadi zikir, kalau mereka nyebutnya itu apa, meditasi. Islam nggak kenal istilah meditasi, kita zikir aja lah, berkhalwat dengan Allah dan seterusnya. Itu obat, itu semuanya obat. Dan terakhir berinteraksi ya, entah itu Anda tertawa bahagia ya dengan orang dan seterusnya, efeknya sama. Jadi kalau Anda tertawa sendiri sama orang lain atau tertawa sendiri gitu, gitu, bagus juga ya. Tertawa sendiri ataupun tertawa bersama orang lain efeknya sama, bagus. Jadi jangan terlalu serius hidup itu. Jangan sekarang juga ketawanya, nanti aja. Apa yang Anda tertawakan? Mentertawakan masa lalunya kita yang masih penuh dengan kebodohan. Tuh. Gitu ya. Kenapa aku dulu bodoh banget ya, gitu kan. Kita semua nih punya masa lalu. Kita semua punya hal-hal yang dulu kita, iya kenapa bego banget ya dulu ya, gitu kayak itu. Pertanyaan, sebenarnya itu kan aslinya, kalau mungkin tema tentang laughter, bertertawa, berinteraksi segala macam itu sebenarnya kita tuh akhirnya ujung-ujungnya pada akhirnya tuh kayak nangis akhirnya. Karena kan kenapa dulu bodoh banget ya. Saya juga sama. Kenapa dulu begini ya? Gak tahu ilmunya gitu loh. Ya, tapi itu jadi pelajaran. Makanya orang yang kuat ya secara apa namanya? Secara kesehatannya baik
lahir dan batin itu, dia orang yang cepat kembali. Jadi misalkan nih, kalau Anda sedih nggak apa-apa, tapi cepat kembali. Kalau Anda bergembira, itu pun nggak boleh berlebihan, cepat kembali ke keadaan yang netral, gitu kan. Makanya banyak orang kadang-kadang bisa bermasalah jantungnya, bahkan jantungnya ketika terlalu besar tertawanya, nggak boleh. Sedih juga sama. Semua emosi itu semua, Bapak Ibu jamaah sekalian, semua emosi itu pada akhirnya akan mempengaruhi jasad atau tubuh kita secara fisik. Maka jaga baik-baik. Ya, kalau sudah kebanyakan, misalkan ya ketawa, stop, tenang sebentar. Kalau udah kebanyakan ngomong, diam sebentar. Gitu kan? Jangan banyak ngomong, karena memang terlalu banyak bicara itu bisa melemahkan bukan organ, bukan tubuh, bukan fisik, tapi iman. Apalagi ngomong yang tidak bermanfaat. Banyak makan, banyak ngomong, banyak gaul sama orang yang toksik kalau kita bilang zaman sekarang. Itu mempengaruhi tubuh kita. Imannya kita pun sangat dipengaruhi dengan siapa kita bergaul. Maka pilih-pilih teman. Ya. Teman yang kira-kira membuat, nih kategorinya, saya kasih itunya, tipsnya. Pilihlah teman atau sahabat yang pertama membuat Anda, iman Anda itu bertambah. Atau yang kedua, pilihlah teman yang membuat akal Anda, hati Anda, pikiran Anda itu makin terasa dan makin bertambah. Dua, pilihlah teman yang membuat tubuh Anda bisa semakin sehat. Nah sekarang kategori itu Anda pakai, mulai ekskludekan satu-satu. Ekskludekan maksudnya apa? Dibuang. Ya nggak penting. Nggak ada gunanya. Bikin kaya gue enggak, bikin pinter gue enggak, bikin iman gue naik juga enggak. Ngapain gue berteman sama lu? Gitu loh. Bukan memutuskan silaturahim ya, bukan. Nggak berteman aja. Artinya kita milih-milih orang yang dekat dengan kita secara secara hari-harian lah gitu kan. Sehingga hari-hari kita tuh lingkungannya oke, makanan oke, kita ketemu dengan orang itu oke, dan sudah mulai berubah tuh, gitu kan. Akhirnya pembicaraannya nanti lihat, laughter itu masuk juga dengan tema tentang kita berinteraksi. Pada akhirnya nanti pembicaraan kita pun sama dia akan mikir apa yang mau kita perbaiki dengan hidup ini, apa persoalan hidup ini kita mau selesaikan, baik persoalan kita pun orang lain gitu terus. Jadi produktif hidupnya. Jadi semua orang yang saya lihat ya, sebagian besar orang yang Masya Allah Tabarakallah diberikan Allah kemampuan untuk memperbaiki banyak hal ya dalam kehidupan itu, setahu saya mereka tuh salah satunya bahasa itu mereka sudah selesai sama dirinya. Selesai. Gak banyak keluhan, gak banyak protes ini enggak. Mereka sibuk dengan kebaikan-kebaikan, dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Mudah-mudahan hidup kita kayak begitu. Ya, jadi yang masih belum tergerak untuk hidup sehat, ayolah berubah sedikit-sedikit, ya, sehingga nanti tadi ya sampai akhir hayat kita masih bisa sholat dengan berdiri, kalau haji umrohnya masih bisa jalan, masih bisa berlari, kalau tawaf segala macam, ya, harapannya begitu. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.